pemirsa, apa kabar? Hai. Ketemu lagi bersama kami berdua dalam program produksi VOA Indonesia Dunia Kita bersama saya Rifan Wiastono dan Aryatno Budianto. Kali ini kami berada di Washington DC dan akan menemani Anda dalam sebuah episode tentang dunia bisnis di Amerika Serikat. Karena November ini adalah National Entrepreneurship Month. Betul sekali. Atau bulan wirausaha nasional di Amerika Serikat. Ya. Jadi sepanjang November kita bakal istilahnya memperingati, memberikan penghormatan kepada para pengusaha, pebisnis yang mungkin memulai dari nol sampai sekarang akhirnya mungkin punya bisnis yang luar biasa sukses. Betul. Untuk story yang pertama nih, kita juga mau ngomongin soal seorang pebisnis juga. Nah, dia ini lebih tepatnya adalah seorang penata rambut hewan. Tapi yang jelas dia ini kemarin juga terdampak pandemi nih, bisnisnya benar-benar kehilangan klien istilahnya, tapi dia justru mendapatkan bantuan dari pelanggan-pelanggan setianya dan juga masyarakat lokal yang memang menganggap keberadaannya dia ini sangat bermanfaat untuk komunitas. Esensial ya untuk komunitas. Nah, berikutnya kita juga akan menyinggung soal bagaimana di Amerika Serikat itu kan lagi booming yang namanya real estate ya. Di orang-orang pada beli rumah banyak yang dan beli ya. Banyak demand-nya lah pokoknya. Nah, ini juga menciptakan tingginya demand untuk pekerja konstruksi. Nah, tapi pekerja konstruksi yang perempuan di Amerika Serikat itu jumlahnya masih sangat minim. Ada sebuah organisasi di Oregon yang mencoba untuk mengatasinya. Kita langsung lihat aja pemirsa. Selama pandemi, banyak orang kesulitan memotong rambut mereka sendiri. Apalagi memotong rambut anjing peliharaan mereka. During the pandemic, I basically groomed her. I tried my best, bought some machines off of Amazon, but it wasn't the same as going to a groomer. We just took the scissors and just cut the hair lower. We didn't try to style it. Tak ada yang lebih terkenal di kalangan pemilik hewan peliharaan di Harlem, New York, selain Brian Taylor, penata rambut hewan bersertifikat. Dari mobilnya yang didesain khusus, Brian merawat bulu hewan-hewan peliharaan. Setelah selesai, para majikan bisa mengambil hewan peliharaan mereka di rumahnya. But most people know me as the dog father of Harlem because I've groomed over 10,000 dogs in the last 10 years. Selama pandemi, bisnisnya anjlok. Namun, pelanggan setia dan warga setempat memberinya donasi dan kupon belanja. Brian lantas menggunakan donasi yang diterimanya untuk merawat anjing-anjing warga yang tidak mampu membayar jasanya. Mengemudi mobil van-nya, ia keliling kota merawat hewan peliharaan milik warga yang kesulitan ekonomi. Laman donasi GoFundMe-nya pun telah mengumpulkan dana yang cukup untuk memulai kembali tur perawatan bulu hewan. Pria asal Sierra Leone ini selalu menyukai anjing, namun tidak diperbolehkan memelihara saat kecil. It's part of our Muslim religion that dogs are inside. So when I came here, around 15, my younger brother and I, we rescued a dog. And when we rescued the dog, we kept the dog for 3 weeks in my mom's basement because my mom found out from the smell of the dog, so we had to find another home for the dog. And I think at that moment, and I kept it in the back of my mind that one day I was gonna own my own dog. Ibunya ingin ia menjadi bankir, tapi Brian justru mendaftar ke sekolah perawatan anjing. Grooming business across America is super successful because there's over 100 million dogs and cats, and there's over 300 million people. There's not enough dog groomers overall, and I feel like hopefully we can continue to showcase African Americans in the industry. Brian lega bisa mempertahankan bisnisnya selama pandemi dan senang melihat bisnis lain kembali bangkit menuju kondisi normal. Dari kota New York, VOA. Mereka minoritas dalam industri yang didominasi pria. Tapi menurut survei Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, selama 2020, jumlah pekerja konstruksi perempuan meningkat menjadi sekitar 1,2 juta orang. Walau industri konstruksi justru kehilangan hampir 600.000 pekerjaan akibat pandemi. Being able to see the bigger picture, being a part of something bigger. So driving by the building, be like, I built that building to your family or to your kids in the future. That's kind of why I did it, just to be a part of something bigger. Sebelum terjun bekerja, mereka menjalani pelatihan wajib yang tidak hanya mengajarkan keterampilan bidang konstruksi bangunan, tapi juga melatih hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. I think it's
For me personally, it's a constant battle on gaining confidence, but this job has definitely helped it. I don't think I would be as confident as I am now working in another field. Hanya 10% dari total pekerja konstruksi di Amerika Serikat yang perempuan. Oregon Tradeswomen menawarkan kursus gratis 8 minggu bagi para perempuan yang ingin berkarir di bidang konstruksi. Kelly Kupchak yang telah berkecimpung di industri konstruksi selama lebih dari 20 tahun mengepalai perusahaan ini. Oregon Tradeswomen juga membantu siswa mencari kerja. Batu loncatan yang sangat dibutuhkan karena perempuan lebih sulit masuk ke industri ini dibanding pria. I also saw some really hard things and I experienced some really hard things as a woman in an industry that's still dominated by men. And an industry which I think is changing, but back then it was still largely this very macho, like, why are you here? Why are you here taking my job? Why are you here taking a job from another man who has to feed his family? And I was like, I have to feed my family too. So that was a big eye-opening experience for me firsthand. Bridget melatih calon-calon pekerja konstruksi bidang listrik. Menurutnya, di luar pengetahuan dan keterampilan, siswa juga perlu diingatkan bahwa isu gender dan kekuatan fisik tidak seharusnya menjadi hambatan. There's times when having a smaller stature is going to be more beneficial in our industry, and there's times when being bigger is going to be more beneficial in our industry. As far as safety concerns go and safety training and things like that, we're always learning how to do our jobs with the least possible damage, repetitive use, destructive use to our bodies. And so we've got so many more tools nowadays that we can use to be able to do heavy physical work. Setiap tahun, lebih dari 1.000 perempuan lulus dari pusat pelatihan Tradeswomen, siap membangun gedung, rumah, dan karir mereka. Dari Portland, Oregon, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita juga masih punya cerita-cerita lainnya tentang para entrepreneur atau pengusaha, pebisnis. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Ya, pemirsa masih dalam Dunia Kita, Rifan dan saya masih berada di Washington DC. Kami jalan-jalan dalam rangka musim gugur menikmati, tapi ternyata dingin banget hari ini. Nah, tapi ngomongin soal pengusaha nih, bisnis atau gitu kan ya. entrepreneurship di Betul Amerika sekali. Serikat. Ini kan banyak sekali orang Amerika Serikat yang juga mungkin awalnya memulai dari nol atau mungkin memulai dari hal yang mungkin tidak begitu mereka kuasai dan sekarang mereka punya istilahnya kerajaan bisnis yang luar biasa sukses gitu kan ya. Misalnya yang dari Amerika Serikat yang kemudian sekarang jadi kayak orang terkaya di dunia gitu kan, ada Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg. Betul. Banyak sih, tapi juga banyak yang sekarang masih terus berusaha untuk bisa mencapai kesuksesan yang sama nih. Iya, tapi juga ya misalnya kemarin punya ide untuk menjalankan sebuah bisnis unik gitu ya sebelum pandemi, tapi terus ada pandemi. Bagaimana kelanjutannya? Nah, ini dialami oleh seorang pengusaha di kota New York. Dia punya ide, mungkin terinspirasi dari Jepang apa gimana gitu ya. Bikin vending machine, tapi makanan. Tapi makanannya makanan yang kayak ciki-cikian gitu, snack atau apa nih? Kan bisa vending machine kayak gitu kan? Makanannya itu makanan gede, dumplings, Berarti keluar-keluar kita langsung makannya makan berat. Dan berikutnya kita juga akan melihat sebuah liputan pebisnis diaspora Indonesia ya, Nek ya? Diaspora Indonesia di California. Benar sekali. Nah, kali ini dia ini memulai bisnis kuliner dan ini mungkin bakal relevan dengan kita-kita yang suka makan di usaha udara dingin, makan bakso. Baksonya juga bakso abang-abang nih. Bukan bakso modern. Coba kita lihat kayak gimana. Pas banget kayak udara sekarang. Peluncuran restoran Brooklyn Dumpling Shop ini berlangsung saat kota New York sedang pulih dari pandemi COVID. Seperti di tempat lain, tren makan di restoran di New York juga berubah akibat pandemi. Dan banyak pelanggan kini memilih memesan tanpa kontak. I think right now this kind of service is very helpful. I mean, you can go in and order, and contactless seems to work. This is what I do every day. I taste new dumplings. Tomorrow I'm trying provolone and salami, and I'm trying peanut butter and jelly. But these are really good.
Menurut pemilik restoran Stratis Morvogen, konsep penjual pangsit dari mesin penjual otomatis muncul sebelum pandemi. Tapi kini terbukti menjadi model yang sangat sesuai selama pandemi COVID. I built this model in 2019. It was funded, the first store lease was done, everything was done months and months before COVID. The timing is eerie because this is the perfect concept for the times we live in today in a post-COVID world. Memesan pangsit di restoran ini sangatlah mudah menurut Stratis. The whole order experience I need, schedule a time, place your order, pay for your order, and pick up your order without speaking to any of my staff. Menurut Stratis, setiap loker ini dilengkapi lampu ultraviolet dan bisa memanaskan serta mendinginkan, bukan hanya untuk menghindarkan dari virus corona, tapi juga dari kuman, bakteri, dan virus lainnya. When the locker is at 35 degrees or 150 degrees, nothing can live in it. Ratusan penggemar makanan datang setiap hari. Kebanyakan tahu tentang restoran ini dari media sosial. I saw something, probably Instagram. I know you're blowing up on Instagram. I saw something about Brooklyn dumplings and right here in the East Village, so okay. We have waste now because we're learning. Dari kota New York, VOA. Saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak. Yohanes Eng, diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, it's very hard to find like bakso abang-abang kayak di Indo. That's why it's motivated both of us untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Yohanes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Jadi supnya kita lebih cenderung ke solo style punya broth yang keruh. Mereka mulai merintis The Gerobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Pesanan bisa diantar atau diambil pelanggan setiap hari Sabtu. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak, yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Dengan menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. Banyak pelanggannya seperti Angela Citradi mengakui bakso The Gerobak rasanya seperti bakso abang-abang yang ada di Indonesia. I feel like I transfer back to my childhood and I just feel that it's quite original. Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which I'm from Texas, so I love that. Indonesian food is underrepresented, and then we are hoping we can continue to provide excellent service, good quality food, very consistent food. Kita berharapnya ke depan semoga bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not? Bakso is Indonesia. The Gerobak juga menyajikan menu fusion seperti bakso don, sate bakso yang dikombinasikan dengan nasi, serta bakso yaki yang terinspirasi oleh takoyaki, bakso gurita makanan khas Jepang. Dari Richmond, California, VOA. Ya, sehabis ini kita akan menemani pemirsa kembali, tapi istirahat dulu. Betul, nanti kita bakal balik lagi dalam Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita pemirsa di musim gugur di Washington DC dengan ditemani pohon-pohon yang sudah mulai cantik berubah warna. Warnanya merah, kuning, coklat, oranye. Ya, ini berkat udara dingin pemirsa. Tapi kita masih ngomongin soal Entrepreneurship Month di Amerika Serikat atau bulan wirausaha. Dan kita kalau misalnya melihat yang ada di luaran sana nih, banyak orang-orang yang gara-gara pandemi ini terus berhenti kerja, terus mungkin banyak waktu untuk merenung, untuk mencari inspirasi dan akhirnya
kayaknya aku pengen ngerjain ini deh, pengen jadi itu deh, pengen bisnis ini deh, misalnya kayak ini gitu. dialami oleh seorang perempuan di Washington DC yang dia sebetulnya nggak tahu apa-apa ya tentang rempah, bumbu dan lain sebagainya itu, tapi dia justru memilih untuk berbisnis ke situ. Lah, menarik juga ya. Maksudnya dia buka tempat penjualan rempah-rempah gitu, toko. Betul. Padahal dia nggak tahu sama sekali tentang rempah-rempah. Baru kali itu. Menarik sekali dan dia sukses katanya. Nah, iya betul. Kita langsung aja kenalan pemirsa. Hi, welcome. The Spice Suite di Washington DC menghadirkan cita rasa dunia dalam sepetak mungil toko. Mulai dari saffron, kristal garam laut, hingga paprika asap. Pemiliknya Angel Gregorio ingin semua orang nyaman dan senang berada di dapur. So our motto here is food is fashion because I really believe that you should have just as much fun in your kitchen as you do in your closet. You should go out into the world with no rules when it comes to flavor. And I take that philosophy into my spice creation. Tanpa latar belakang kuliner, Angel nekat membuka toko rempah. Awalnya ia bahkan tak yakin apa yang ia kerjakan. I did not grow up going to spice shops. And when I saw this vacant space, I called the landlord and had this very random serendipitous conversation around what I wanted to do with the space. I still don't have any idea what made me say I would turn this into a spice shop. Itu terjadi 6 tahun lalu. Angel belajar semua dari nol, mulai dari jenis dan asal rempah, meracik, hingga memasok, sembari menjalankan bisnis. Rempah-rempahnya berasal dari 26 negara. Popularitas The Spice Suite terbantu berkat kehadiran di Instagram yang kini punya lebih dari 120.000 pengikut. My followers on Instagram like to see me cook. And so I do not like to cook on camera, but I do enjoy cooking. I'm doing things that are fairly easy to do. I'm just layering flavor in ways that folks never imagined doing. I use my regular iPhone and I record everything in the Instagram app and I upload it. Di saat pandemi menyebabkan berbagai usaha merugi bahkan gulung tikar, The Spice Suite justru meraup profit. COVID has impacted our business positively because everybody's at home cooking. They had time to try those recipes, so they wanted access to my products. And so our business has really grown a lot during COVID. Pelanggan senang dengan konsep paduan rempah yang ditawarkan. I have tried over 70 different spices. I really love her products. And it's taken my food to a whole nother level. I'm getting really creative with my meals. This is actually my first time here. I found it on Instagram and my sister lives in the area. I'm from Boston. I can't wait to get home and try it. Kini pendapatan dari bisnis rempah sudah mencapai jutaan dolar. Meski begitu, sejak awal, Angel melihat kesempatan untuk bisa sukses bersama komunitasnya. Itu sebabnya ia mengajak pemilik UKM lain untuk bekerja sama. I create all of my products by hand and blend and pour in small batches at home. So the cool thing is just being able to be around all these women and be encouraged by all of them and then continue to grow with them, laugh with them. We have friendships outside of being Spice Girls, so it's just fun to connect with all of them. Penyandang gelar master dalam bidang psikologi dan sempat menjadi guru selama 10 tahun ini, percaya pada kekuatan solidaritas masyarakat untuk mengembangkan usaha. I do not believe that as a business owner, you can expect community to show up and support you financially and you not show up and support your community. Dari Washington DC, VOA. Lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini. Tapi kalau mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, bisa langsung kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube tentunya. Betul. Channel VOA Indonesia. Dan kalau misalnya pemirsa juga pengen ngobrol dengan miminnya VOA Indonesia, langsung follow dulu dong media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Begitu juga kalau misalnya pemirsa punya pertanyaan tentang kehidupan di Amerika. Kapan daun berubah warna di Amerika. Betul, kapan pesta untuk berbelanja di Amerika. Nah, kapan Thanksgiving, apa aja yang terjadi. Nah, sebentar lagi tuh. Makanya langsung aja kirimkan video pertanyaannya lewat Instagram boleh, langsung direct message kami di VOA Indonesia atau ke kami berdua. Betul. Masing-masing langsung juga. Kita juga bakal kasih
penanya yang beruntung, pastinya kado spesial dari VOA Betul, Indonesia. ya souvenir dari VOA Indonesia. Dari Washington DC, kami undur diri. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, stay safe, stay healthy.